Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku dan guru. Di sini kita akan belajar bersama bagaimana tips dan triknya agar kita bisa menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Jadi jangan sampai ketika kita sudah belajar susah payah, tetapi dalam mengerjakannya kita tidak tahu poin-poinnya, pentingnya itu apa gitu. Sekarang kita persiapkan diri kita untuk tes tahap yang kedua, gelombang 2. Buat teman-teman yang belum lulus di gelombang 1, jangan patah semangat, kita belajar bersama ya. Untuk yang pertama yang harus diperhatikan adalah pada soal pelayanan publik. Nah, pada soal pelayanan publik tersebut memuat soal-soal yang berkaitan dengan unsur kebijakan publik. Nah, di sana kita harus memilih poin yang paling mengutamakan masyarakat banyak. Oke. Yang kedua, nanti ada soal bertema TIK. Di sana ada berbagai soal yang memuat unsur teknologi dan komputer. Nah, di sana kita harus memilih dari berbagai opsi yang ada, gitu kita pilih yang paling maju atau paling canggih. Kemudian ada tema orientasi kepada orang lain. Pada soal tersebut, dalam situasi kelompok tertentu, nanti kita akan diberikan pertanyaan kita harus berpihak kepada yang mana. Nah, jawabannya adalah berorientasi pada orang lain yang terdapat dalam kelompok atau rekan kerja. Jadinya kita melindungi rekan-rekan kerja kita. Seperti itu. Selanjutnya ada kemampuan beradaptasi. Jadi nanti ketika ada soal teman-teman ditempatkan pada lingkungan yang baru, kemudian dipindahkan kerja dan lainnya, padahal teman-teman sudah nyaman di tempat tersebut. Nah, itu teman-teman harus memilih pilihan jawaban yang mencerminkan supel, adaptif, komunikatif, dan mau mencoba hal-hal baru. Jadi teman-teman di sana saya menunjukkan untuk bagaimana saya itu mampu untuk beradaptasi di lingkungan yang baru tersebut dengan teman-teman yang baru tersebut. Kemudian ada soal kemampuan mengendalikan diri. Di sana nanti seperti ada soal ketika teman-teman gagal ujian, kemudian rugi atau bangkrut, itu teman-teman harus memilih dari berbagai jawaban yang ada. Itu kuncinya adalah pilihlah jawaban yang mencerminkan dan menerima kesalahan. Artinya teman-teman itu mengakui bahwa kita itu memang bersalah. Jadi kita harus berintrospeksi. Ketika kita gagal, kita diberikan masukan, kita harus menerima masukannya dengan lapang dada. Kemudian kita mengintrospeksi bagaimana kesalahan kita sebelumnya. Selanjutnya ada kemampuan bekerja mandiri. Nah, itu ketika teman-teman sakit, kemudian ada tugas dan yang lain sebagainya, itu teman-teman harus mampu memilih jawaban. Poinnya itu intinya adalah pilihan jawaban yang menegaskan bahwa tugas akan selesai dengan baik oleh diri sendiri. Artinya teman-teman itu bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Kemudian ada soal bertema kemampuan belajar. Di sini ketika teman-teman diberikan suatu kehormatan untuk sekolah lagi, seperti itu, untuk kursus bimbel dan lain-lainnya oleh atasan, itu teman-teman harus memilih jawaban yang mencerminkan keinginan tinggi untuk terus belajar menerus. Jadinya semangat untuk belajar itu. Kemudian ada orientasi terhadap pelayanan. Nah, pada soal tersebut itu hubungannya dengan pihak luar. Nah, ketika hubungannya dengan pihak luar, itu teman-teman harus memilih yang dilakukan adalah berpihak pada pihak lain di luar kelompok. Jadinya ketika ada kerjasama dan yang lain sebagainya, itu teman-teman harus lebih berhati-hati untuk menjaga image-nya di depan orang lain, di depan kelompok lain, seperti itu. Selanjutnya ada kreativitas dan inovasi. Nah, di dalam soal nanti ada unsur baru dalam dunia kerja. Soalnya nanti memuat unsur-unsur baru. Jadinya teman-teman intinya harus memilih bagaimana teman-teman itu kreatif, bebas, out of the box. Artinya teman-teman itu bisa berkreativitas dalam memecahkan masalah-masalah dalam pekerjaan.
Kemudian pada soal bertema profesionalisme, seperti contohnya ada soal yang isinya itu ada gangguan dalam pekerjaan. Jadi teman-teman harus profesional dalam bekerja, tetap fokus meskipun ada gangguan, fokus menyelesaikan pekerjaannya, kemudian baru menyelesaikan pekerjaan yang untuk dirinya sendiri. Artinya untuk individu ya. Kemudian ada tema jejaring kerjasama. Nah, di sana nanti akan ada soal yang mengandung unsur koneksi atau pergaulan. Nah, di sana teman-teman intinya harus mencerminkan sikap supel dan terbuka kepada orang lain. Jadi kalau ada lingkungan baru, kemudian dalam bekerja sama dengan orang lain, teman-teman harus memilih jawaban yang sekiranya itu supel, kemudian terbuka kepada orang lain. Kemudian ada tantangan dalam pekerjaan baru agar bisa diraih. Artinya teman-teman ketika diberikan tantangan oleh atasannya menyelesaikan pekerjaan yang belum teman-teman selesai, belum pernah teman-teman lakukan, seperti terima saja, tidak apa-apa. Dengan tantangan tersebut teman-teman nanti akan beradaptasi. Jika bisa menyelesaikannya, itu suatu prestasi yang bagus buat teman-teman. Selanjutnya ada kemampuan mengkoordinir atau menggerakkan orang lain sebagai atasan. Seperti contoh ketika atasan kita sedang pergi keluar kota, kemudian kita diberikan amanah untuk mengatasi teman-teman yang lain, membawahi teman-teman yang lain. Jadi teman-teman harus memberikan perintah yang tegas kepada bawahannya, kemudian memberikan arahan yang jelas. Ada juga nanti soal yang bertema tugas dan kerjasama kelompok. Nah, di sana nanti teman-teman harus memilih jawaban yang berkaitan dengan kerjasama dalam kelompok. Artinya, teman-teman harus bisa menyelesaikan suatu pekerjaan itu secara bersama-sama dalam suatu kelompok. Kemudian ada soal kebijakan publik bertema sosial budaya. Nah, di sana teman-teman itu harus memilih jawaban yang tidak mengandung unsur KKN. Jadinya yang netral, seperti itu. Selanjutnya ada tema integritas. Seperti nanti adanya soal ketika teman-teman bekerja, kemudian ada yang memberikan uang sogokan atau yang lainnya, atau mau diterima kerja tapi harus membayar dulu. Itu teman-teman harus memastikan bahwa tidak memilih jawaban itu ya. Jadinya tidak memilih jawaban yang mengandung KKN atau menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya. Sekian, semoga tips dan trik ini bisa menjadi salah satu langkah buat teman-teman nantinya dalam mengerjakan. Tetap semangat, jangan lupa berdoa, ikhtiar, semoga yang terbaik untuk kita semua, dan saya tetap mendoakan semoga teman-teman bisa lolos semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.